أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Soal jika ditanyai orang bahwasannya yang bunting pada zakat dibilangkan oleh mereka itu sempurna, tiada beraib, maka memadai akan zakat, dan yang bunting pada kurban dibilangkan ia aib, maka tiada memada ia akan kurban. Maka apa perbezaan antara keduanya? Soal jika ditanyai orang, andai kata ada orang yang bertanya nih masalah ini, bahwasannya yang bunting pada zakat dibilangkan oleh mereka itu sempurna, tiada beraib, maka memadai ia akan zakat. Dan yang bunting pada kurban dibilangkan ia aib, maka tiada memadai akan kurban. Maka apa perbezaan antara keduanya? Ya, ini yang kita baca. Kita melanjutkan masih dalam pembahasan yang kurban hewan betina yang dalam keadaan hamil. Tapi sudah diselesaikan oleh pembahasan oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama itu yang bermadhabkan Syafi'i khilaf, yaitu berselisih pendapat ulama akan hukum hewan yang hamil itu, apakah sah dikorbankan atau tidak sah, menurut pendapat kuat atau pendapat kalangan yang lain mengatakan boleh. Ini sudah kita sampaikan. Maka musannif pengarang kitab mengambil satu kasus permasalahan yang terjadi pada kala itu, dan mungkin terjadi pula di kala ini. Pada waktu masa beliau, maka yaitu dijadikan yaitu kasus. Apa kasusnya? Persoalan. Jika ditanya bapak-bapak sekalian akan persoalan ini, gitu, yang mana soalnya, yang mana pertanyaannya, yang akan terjadi dari dulu terjadi sampai sekarang pasti itu juga nanti bertanya. Apa dia? Misalkan katanya, bahwasannya kita kan yakin bahwasannya hewan yang bunting itu yang hamil. Persoalan kita yang hewan yang hamil di atas yang kita bahas pada pertemuan lalu itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, cuma satu yang mengatakan boleh, Ibnu Rif'ah. Maka yaitu pertanyaan ini
bahwasannya yang bunting pada zakat dibilangkan oleh mereka itu sempurna, tiada aib, maka memadai akan zakat. Dan yang bunting pada perbedaan dibilangkan ia aib, maka tidak memadai akan perbedaan akan kurban. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalau bahasa pertanyaan bahasa Indonesia kita begini. Ini bahasa kitab dulu kita ambil, jangan bahasa kita dulu, supaya kita paham bahasa daripada pengarang kitab. Misalkan ditanya, Pak, apa sih bedanya? Kenapa kok bisa ada perbedaan hewan bunting, hewan yang hamil tidak bisa dikorbankan? Kalau tidak bisa dikorbankan, itu kenapa zakat ternak hewan itu yang bunting diambil, boleh dizakat, bahkan sah. Nah, gitu. Ya kan? Yang memiliki hewan-hewan, yang memiliki tumbuh-tumbuhan, yang memiliki kambingnya banyak, maka bila dia sudah sampai zakatnya, wajib dizakatnya. Mau bunting, mau enggak bunting, mau yang hamil, enggak hamil, tetap. Bahkan itu dikatakan sempurna. Tuh pertanyaan tuh. Pertanyaan di sini nih. Jawabannya belum, nanti ke depan. Kita pahamkan dulu pertanyaannya. Nah, sekarang ketika mau berkurban, kok enggak bisa? Nah, jelas. Ketika mau berkorban, kenapa tak bisa? Hewan yang hamil itu dikatakan aib. Hewan yang hamil itu dikatakan aib, kok bisa? Apa sih perbedaan keduanya? Nah, itu dia. Ini permasalahan yang terjadi di masa yaitu pengarang kitab. Tapi pengarang kitab mengambil daripada kitab yang besar-besar. Berarti permasalahan ini terjadinya di masa Imam Nawawi, terjadi masanya Imam ini. Setelah itu baru ulama Nusantara ini mengutip gitu. Dan ini pun terjadi pahaman kita. Ya juga ya. Buktinya saja ada hewan ternak unta. Dia mempunyai daripada 5 ekor unta sampai 20, maka wajiblah dia itu menzakatkan daripada 2 ekor kambing bisa. Kalau dia memiliki daripada 40 ekor kambing, maka dia wajib menzakati daripada 1 ekor domba musinnah, yaitu 1 tahun menjelang 2 tahun. Kalau dia memiliki sapi yang sekian banyaknya, maka dia wajib menzakatinya. 40 memiliki sapi, maka dia wajib membayar zakat yang ternak daripada kambing yang tabi' namanya. Itu bab zakat itu, nanti kita sudah bahas tapi belum sempurna. Ini bab zakat, zakat hewan, zakat ternak, kemudian zakat emas, kemudian zakat fitrah, kemudian kita zakat itu. Nah, sekarang perbedaannya ke sana, ke zakatnya. Loh, saat kita memberikan zakat, itu kan zakat ternak kan ada hewan yang hamil tapi tidak dipermasalahkan. Nah, itu dia pertanyaan. Tapi tidak dipermasalahkan. Bahkan itu yang sempurna. Tapi kok ketika kurban, kok jadi berselisih ulama dalam memahamkan itu. Ya, ini tentu yang cara kita memahamkan ini nggak bisa kita pakai akal. Kita butuh ilmu juga, ilmu dari ulama. Ulama yang memahamkan, kita mendengarkan, kita mengambil pendapat mereka. Jadi ilmu fikih ini tidak bisa dipakai dengan intelektual kita ini, nggak bisa. Harus ada berdasarkan hukum. Lihat dari Qur'annya, lihat dari sunnahnya, lihat dari mana pendapat ulama, ijma' ulama, khususnya dalam madhab Syafi'i. Jadi tidak bisa kepandaian kita pakai untuk menggali hukum. Nggak bisa. Harus berdasarkan dengan dalil. Karena hewan yang mau kita sembelih ini adalah ibadah. Kalau sudah hewan dalam ibadah, dia berkaitan dengan ilmu tentang agama. Dan ilmu agama harus ada syaratnya. Dan kita harus merujuk kepada para ulama-ulama. Nah, itu pertanyaan. Nah, kalau begitu apa perbedaannya? Apa ini sekarang? Perbedaan di antara keduanya. Maka musannif menjawab. Nah, dijawab oleh musannif. Apa jawabannya? Jawab, dibezakan ia
dengan bahwasannya yang maksud pada zakat itu nasal jua, bukan baik dagingnya. Dan yang dimaksud pada kurban itu baik dagingnya, bukan nasal. Inilah hukum yang bunting. Paham? Belum paham? Ayo saya ulang ya, saya ulang, perhatikan ya. Jawab, dibezakan ia dengan bahwasannya yang maksud pada zakat itu nasal jua, bukan baik dagingnya. Dan yang dimaksud pada kurban itu baik dagingnya, bukan nasal. Inilah hukum yang bunting. Pak Wan paham? Kenapa? Namfum? Apa? Coba. Iya, terus? Yang penting itu satu persoalan. Yang lainnya jangan lompat-lompat. Maksudnya penjelasannya jangan lompat-lompat. Oh, ini lompat-lompat nih ya. Mana ada yang daging? Daging tuh. Ya, jawabannya dikatakan oleh musannif. Perbedaan tadi itu, ini perbedaan hewan bunting tapi dizakati, hewan bunting untuk dikurbankan. Ini apa bedanya nih? Ya kan? Nah, perbedaannya kata Syekh Arsyad Al-Banjar, perbedaannya apa? Pertama, hewan yang ternak yang dizakatkan itu dikatakan boleh, bahkan dikatakan sempurna pun yang dizakat hamil itu karena melihat nasalnya, keturunannya. Dia melihat status keturunannya. Tapi kalau untuk kurban itu nggak lihat keturunannya. Oh, banyak keturunannya tuh, bukan. Dia lihat dagingnya. Makanya dibalik lagi hadis yang kemarin, yang pada bab kurban, azimu duhayakum, gemukkan hewanmu. Bukan disuruh banyakkan keturunan hewanmu, bukan itu. Disitulah letak perbedaannya. Makanya menggemukkan, mensehatkan daripada hewan kurban karena akan dibagi daging-daging. Makanya dalam pendapat ulama ini tidak sependapat atau tidak mengambilkan hukum tentang masalah hewan yang hamil itu dijadikan kurban. Tidak. Hanya dijadikan dia itu sedekah. Kenapa? Karena berkurang dagingnya. Itu berupa alaqah. Tapi kalau dia zakat, ya boleh-boleh. Bahkan sempurna pun semakin banyak dizakatin. Bapak punya hewan ternak, sudah sampai 40, sudah sampai kali 40, 80 sampai 200. Sampai 200 nanti dizakatkan itu hewannya, yaitu domba satu musinna, yaitu daripada satu ya. Kalau dia 200 berarti dia 5 dizakatkannya. Hamil semua itu dikasih. Hamil binatang ternak itu hamil dikasih, misalkan bapak dikasih, malah bersyukur. Kenapa? Bisa diternakkan lagi kalau hamilnya. Dia nanti punya anak. Tapi fakir miskin bukan begitu. Di kurban ini adalah memberikan daging-daging kepada fakir miskin. Bukan masalah nasalnya, bukan masalah keturunannya, banyak keturunannya, tapi adalah banyak dagingnya, gemuk, sehat. Ini yang diambil oleh para ulama. Demikian, inilah hukum yang tentang bunting itu tadi. Dah, kira-kira paham nih kan? Satu pertama, kasus pasti akan terjadi, ditanya, dan dalam hukum kita terlintas pasti itu. Iya juga ya, kita kemarin bab zakat boleh kok. Ya, ini tiba-tiba kurbannya apa pula masalahnya lagi? Nah, ternyata di situ kita galikan hukum.